Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan pertama Tiana Oktaviani NIM 12640620101, kedua Fitri Rizkiana NIM 12640620112, ketiga Aulia Kusuma Dewi NIM 1264062011024, dan yang keempat Dinda Sekar Guning Tiara NIM 1264062011036. Kelompok kami di sini akan membahas materi mengenai analisis arus kas dengan beberapa poin pembahasan, yaitu yang pertama mengenai pengertian kas, arus kas, dan laporan arus kas. Yang kedua mengenai perkiraan arus kas, penerimaan, dan pendapatan. Yang ketiga mengenai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dan yang keempat mengenai analisis laporan arus kas. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kas, arus kas, dan laporan arus kas. Yang pertama yaitu kas. Kas merupakan alat pengukur dari setiap aktivitas pembiayaan dalam kegiatan pertukaran barang dan jasa. Setiap aktivitas perusahaan membutuhkan penyelesaian dengan menggunakan alat tukar. Alat tukar yang standar adalah kas, sehingga hampir semua kegiatan perusahaan melibatkan kas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kas di perusahaan dapat berupa kas yang ada pada perusahaan itu sendiri atau kas yang ada di bank. Yang kedua yaitu mengenai arus kas. Menurut Sofyan Safari Harahap, arus kas adalah suatu laporan yang memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran suatu pembukuan pada periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi pada kegiatan operasional, pembiayaan, dan investasi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa arus kas merupakan satu kesatuan yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas kerja operasional keuangan, baik untuk perencanaan atau pelaksanaan audit maupun investasi baru, sebagai salah satu tonggak berjalannya aktivitas operasional keuangan. Dengan demikian, upaya manajemen untuk mencapai tujuan organisasi yang bertumpu pada fungsi anggaran keuangan, yaitu dengan menggunakan cash flow sebagai aliran arus kas. Dan yang ketiga yaitu mengenai laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan, yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas biasanya dibuat dalam bentuk anggaran dan realisasi. Materi yang selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu perkiraan arus kas dari penerimaan dan pendapatan. Perkiraan kas terdiri dari kas yang ada di dalam perusahaan yang disebut cash on hand, sedangkan kas yang ada di bank disebut cash in bank. Kas terdiri dari uang tunai, yaitu uang logam dan kertas, alat pembayaran yang dapat dinegosiasikan atau negotiable instrument, simpanan di bank, dan hal-hal lain yang dapat disamakan dengan uang kas. Penerimaan kas berasal dari penjualan barang atau pemberian jasa, merupakan sumber arus kas masuk yang utama. Penerimaan kas lainnya berasal dari pendapatan bunga, dividen, dan penjualan sekuritas yang diperdagangkan. Nah, sedangkan arus kas keluar meliputi pembayaran untuk membeli barang dagangan, membayar gaji atau upah, beban pajak, bunga, beban utilitas, sewa, dan pembelian sekuritas yang diperdagangkan. Kas yang diterima dari pendapatan bunga dan dividen tidaklah dikategorikan sebagai aktivitas investasi, melainkan aktivitas operasi. 3. Aktivitas investasi, operasi, dan pendanaan. Shimamura menyatakan bahwa laporan arus kas atau cash flow statement adalah laporan keuangan yang memperlihatkan pengaruh dari aktivitas-aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi
perusahaan terhadap arus kas selama periode akuntansi tertentu dalam suatu cara yang merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah pengeluaran dan pemasukan kas dari bisnis inti. Contohnya, komponennya yang termasuk pendapatan penjualan, beban produksi, gaji pegawai, beban pemasaran, dan beban umum administrasi. Aktivitas operasi bervariasi antara perusahaan, tergantung pada bisnis inti mereka. Bagi perusahaan manufaktur, produk dan penjualan barang adalah kegiatan inti, sedangkan bagi bank, pinjam meminjam adalah bisnis inti mereka. Mengetahui bisnis inti penting untuk mengkategorikan aktivitas operasi. Aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah uang masuk dan keluar yang terkait dengan investasi jangka panjang perusahaan. Aktivitas investasi adalah satu dari 3 bagian laporan arus kas. Kemudian, aktivitas investasi jangka panjang mencakup pembelian dan penjualan aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan. Pembelian ekuitas atau utang perusahaan lain juga masuk kategori aktivitas investasi, tetapi dengan beberapa persyaratan. Secara garis besar, aktivitas investasi berkaitan dengan menumbuhkan bisnis dan membawa keuntungan ke perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian yang terakhir, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah bagian dari laporan arus kas perusahaan yang menunjukkan arus kas bersih yang digunakan untuk mendanai perusahaan. Aktivitas pembiayaan termasuk transaksi hutang, ekuitas, dan dividen. Selanjutnya, aktivitas pendanaan atau pembiayaan berkaitan dengan transaksi antara perusahaan dengan pemasok modal. Contoh transaksinya adalah penerbitan saham, penerbitan obligasi, dan pembiayaan dividen. Bagian ini memberitahu bagaimana perusahaan membiayai investasi jangka panjangnya. Analisis laporan arus kas. Analisis arus kas adalah metode untuk memeriksa kondisi keuangan perusahaan. Bisa dikatakan, analisis arus kas adalah semacam studi tentang pergerakan uang tunai yang masuk dan keluar melalui bisnis, yang disebut dengan anggaran kas atau kas budget. Tujuan dari analisis arus kas adalah mempertahankan uang yang cukup untuk operasional perusahaan dari bulan ke bulan. Salah satu analisis kinerja keuangan dengan menggunakan informasi laporan arus kas adalah analisis rasio laporan arus kas. Analisis laporan arus kas ini menggunakan komponen dalam laporan arus kas dan komponen neraca dan laba dan laporan laba rugi sebagai alat analisis rasio. Alat analisis rasio laporan arus kas yang diperlukan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan antara lain: pertama, rasio arus kas. Rasio arus kas menghitung kemampuan arus kas dalam membayar kewajiban lancar. Rasio ini diperoleh dengan membagi kas dengan kewajiban lancar. Kedua, rasio cakupan kas terhadap bunga. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang yang telah ada. Rasio ini diperoleh dengan kas tambahan pembayaran bunga dan pembayaran pajak bagi pembayar bunga. Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan kas bersih. Rasio ini diperoleh dengan kas ditambah dividen kas dibagi dengan hutang lancar. Rasio pengeluaran modal.
Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan pembayaran hutang yang ada. Rasio ini diperoleh dengan kas dibagi dengan pengeluaran modal. Rasio total hutang. Rasio ini menunjukkan jangka waktu pembayaran hutang oleh perusahaan dengan asumsi semua arus kas operasi digunakan untuk membayar hutang. Rasio ini diperoleh dari kas dibagi di total hutang. Rasio cakupan arus dana. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas guna membayar komitmen-komitmen seperti bunga, pajak, dividen preference. Rasio ini diperoleh dengan laba sebelum pajak dan bunga atau EBIT dibagi bunga, penyesuaian pajak, dan dividen preference. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai analisis arus kas. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.